Wa kadzalika ikhtalafu fil ka'bain. Para ulama dalam hal ini juga berbeda dalam memahami ilal ka'bain. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, ilal ka'bain sampai dua mata kaki. Bagaimana pembahasannya para ulama dalam hal ini? Sama dengan kemarin ketika kita membahas siku. Jadi membasuhnya itu sampai melebihi siku. Lebih-lebih jika di atasnya siku itu terkena najis. Bukan karena wudhunya, tapi karena najisnya. Begitu. Dan kita sudah membahas kemarin hadis yang berhubungan dengan orang yang berwudu dianjurkan untuk memperpanjang dan melebarkan basuhannya melebihi basuhan fardu wajib, yaitu berdasarkan hadis yang ada di dalam kitab Bulughul Maram, hadis ke-43. Di dalam kitab ini diterangkan inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin, bahwa Nabi bersabda umatku nanti di hari kiamat mencorong mukanya, kakinya, tangannya, semuanya anggota wudhunya itu mencorong. Min atharil wudhu. Ini batas kemarin, bahwa ilal ka'bain itu pembahasan di tanggal 31 Juni nyampe di ilal ka'bain yang terkait dengan membasuh lebih dari mata kaki. Nah, berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Nah, begitu. Dan keterangan lain bahwasanya Nabi Muhammad SAW akan mengenal umatnya yang akan nanti dipanggil, diajak bareng mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad, pertolongan Nabi Muhammad itu dari anggota wudhu. Ini batasnya, batas yang kemarin kita bahas ya. Sekarang pertanyaannya, masalah yang ke-11 termasuk syaratnya wudu. Ikhtalafu fi wujubi tartibi af'alil wudu ala naskil ayat. Kalau diperhatikan ayatnya, monggo niki kita mencoba untuk memperhatikan ayatnya wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Faghsilu wujuhakum itu ada di bagian pertama. Menurut ayat ini sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu. Pertama faghsilu wujuhakum. Terus yang berikutnya wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Maka kalau menurut ayat ini penyebutannya secara bergantian walaupun bersamaan. Setelah muka, tangan, kepala, kaki, maka di sini memunculkan hukum, namanya hukum wajib tertib di dalam wudu. Tidak bisa panjenengan wudu basuh kaki dulu, lalu kepala, berikutnya muka, terakhir mau masuk tangan. Tidak bisa begitu. Ya. Dari mana rukun tertib itu muncul? Ya dari ayat itu. Dari mafhum namanya. Panjenengan kalau memperhatikan ayat ini, ayat yang kita baca ini, apa ada penjelasan bahwa wudu kudu tertib? Tidak ada. Ketemunya di mana? Di pemahaman. Lah pemahaman itu namanya fikih. Jadi orang yang cuma tahu teks tapi gak paham maksudnya, itu namanya gak fakih. Lah orang yang ahli fikih itu berarti paham teks
teksnya itu begini, memunculkan paham seperti ini. Sehingga walaupun di dalam hadis, di dalam Quran tidak disebutkan kudu tertib, itu sudah dapat dipahami dari mana penyebutannya secara bergantian. Maka di sini walaupun ada perbedaan pemahaman ulama, tetap yang paling masyhur dan jumhurul ulama mengatakan wajib tertib. Ada ikhtilaf, ada ikhtalafu fi wujubi tartibi af'alil wudu ala naskil ayat. Para ulama berbeda pendapat tentang tertibnya perbuatan wudu di dalam ataupun menurut urutan ayat, menurut susunan ayat. Menurut sebagian ulama hukumnya sunnatun, gitu ya. Yang menghukumi sunnah itu adalah siapa? Ulama mutaakhirin, pengikutnya Imam Malik dan termasuk Imam Abu Hanifah, As-Sauri dan Imam Dawud. Tapi menurut kaum yang lain, ulama yang lain, itu fardu. Dan itu yang dipedomani oleh Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan Abu Ubaid. Nah, wa hadza kulluhu fi tartibil mafrud ma'al mafrud. Amma tartibul af'al al mafruda ma'al af'al al mas'unah fa huwa inda Malik mustahab wa qala Abu Hanifah huwa sunnah. Nah, yang disepakati oleh Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Ubaid, kudu tertib itu fardu dengan fardu. Maka di dalam wudu itu ada fardunya, ada sunnahnya. Tidak bisa semuanya harus dipukul rata jadi fardu, apalagi jadi sunnah. Berarti yang fardu itu adalah basuh muka, basuh tangan, ngusap kepala, basuh kaki. Ini kudu tertib. Menurut siapa? Semua ulama madhab. Kenapa? Antara fardu dengan fardu ini hukumnya sama. Beda lagi kalau nanti fardu dengan sunnah. Kalau menurut Imam Malik diurut itu sunnah, tidak diurut itu tidak apa-apa. Kalau yang dilakukan itu sunnah. Contoh apa? Contohnya apa? Kumur ada di dalam Quran apa enggak? Enggak ada. Enggak disebutkan di Al-Maidah ayat 6. Maka hukumnya sunnah kumur-kumur. Menurut Imam Malik tidak harus urut. Kumur-kumur dulu, baru cuci tangan, basuh tangan, baru fardunya mengusap, membasuh wajah. Yang wajib tertib itu adalah yang wajib-wajib saja, yang fardu-fardu. Yang sunnah tidak harus. Berarti kalau menurut pemahaman ini adalah karena di Quran memang nggak disebutkan. Maka menurut pemahaman ini, misalnya ada orang wudhu, setelah yang wajib selesai, baru yang sunnah, itu sudah cukup. Kenapa dalilnya? Dalilnya adalah pemahaman Quran surah Al-Maidah ayat 6 yang di situ tak menyebutkan tertib tentang af'alus sunnah. Gitu. Nah niki ya penyebabnya yang kedua yang paling pokok ya wasababu ikhtilafihim ahaduma al-ishtirak alladhi fi wawil atfi wa dzalika annahu qad yutafu biha al-asya' al-mutarattaba ba'du ala ba'din wa qad yutafu biha ghairul mutarattaba wa dzalika dhahirun min istiqra'i kalamil arab. Iki rotok temenanan iki. Misalnya, maaf Pak Sugeng ngapunten panjenengan kesini. Selalu Pak Sugeng saya jadikan artis. Nggih. Pak, perhatikan deh. Jalan Pak Sugeng dengan saya. Jalan. Bismillah. Sudah, titik. Panjenengan mengatakan bagaimana? Pak Sugeng dan Pak Wahid jalan bareng. Nggih boten? Kalau dibahas Arab kan, Ustaz Abdul Wahid. Ustaz Abdul Wahid yamshi wa Ustaz Sugeng. Ustaz Abdul Wahid yamshi wa Ustaz Sugeng. Yamshi Ustaz Abdul Wahid wa Ustaz Sugeng. Saya tanya, jalannya saya bareng, apa duluan Pak Sugeng, apa duluan saya?
Lah ini menurut bahasa Arab huruf waw. Nah ini, bentar Pak Sugeng nggih. Niki mulai rodok temenanan niki. Gak pati temenanan tapi rodok temenanan. Ya ya. Nah niki, perhatikan. Falsilu wujuhakum wa aydiyakum wa itu pakai wa semua dan. Lah kalau dan hukum asalnya adalah barang ini. Nah, barang persis. Ini waw namanya. Jadi kalau di bahasa Arab kan Al-Ustaz Abdul Wahid yamsi Al-Ustaz Abdul Wahid wa Ustaz Sugeng. Berarti kalau dipahami begitu maknanya itu baru. Tetapi menurut bahasa Arab, orang Arab juga mengatakan begini. Ya, maaf ya. Pak Sugeng, setelah saya 2 langkah panjenengan jalan. Setelah 2 langkah ya. Enggak. Jadi kan ngomong saya jalan baru apa enggak? Orang akan mengatakan 2. Saya Pak Sugeng berangkat sama siapa? Kalau saya ada orangnya, Pak Sugeng berangkat sama siapa? Berangkat dengan bersama Ustaz Abdul Wahid. Yang kedua apa? Pak Ustaz Abdul Wahid duluan, baru Ustaz Sugeng. Itu juga pakai waw orang Arab. Baik barunya persis atau gak persis. Maka kalau dimaknai begitu akhirnya namanya tertib itu terjadi istilah. Gitu loh. Gara-gara apa? Ya gara-gara memahami bahasa. Padahal ayatnya sudah sholeh gitu. Sudah jelas. Tapi masih memunculkan beda. Apalagi cuma hari raya Sabtu sama hari raya Ahad. Biasa aja itu. Jadi ya kalau usah kepengenan begitu. Kecuali nanti kalau mungkin saya jadi menteri agama tak satukan. Kenapa paling milih? Enggak. Jadi gitu Pak. Maka menurut ayat ini yang kudu tertib adalah yang wajib. Yang sunnah enggak wajib tertib. Jadi misalnya sunnahnya didahulukan atau diakhirkan tidak masalah. Menurut siapa? Menurut kitab Bidayatul Mujtahid. Pemahamannya ulama begitu. Itu loh. Jadi persoalannya persoalan memahami huruf waw itu. Maka saya selalu mengatakan, kalau ada orang berfatwa tiba-tiba membawa ayat tapi tidak ngerti maksudnya ayat ini, maka masuklah dalam hadis ajra'ukum alal fatwa ajra'ukum alan nar. Barang siapa yang berani-berani membawa ayat berfatwa tapi tak mengerti ayatnya, tak mengerti ilmunya, berarti dia berani-berani masuk neraka. Karena apa? Bisa salah paham. Khusus hanya gara-gara waw sak huruf, wa gitu aja. Itu bisa memunculkan ilmu seperti itu. Maka saya selalu mengatakan kepada para jamaah, di mana saya ngaji, saya harus ngaji kitab. Saya nggak mau hanya copot sana, copot sini, copot sana, copot sini. Ini nanti ilmunya copot-copot. Nah, saya terangkan satu persatu begini. Sehingga ngaji sudah tiap minggu, tiap pekan kita ngaji. Ini masih nyampe bab wudu basuh kaki. Tapi ilmunya insya Allah sangat banyak gitu loh, sangat banyak. Jadi kalau misalnya ada orang wudu, ini contoh nih ya, menurut pemahaman ini semua pemahaman sudah jadi satu. Para ulama memahami wudu, misalnya saya basuh muka, saya sudah bismillah basuh muka, niat wudu, lalu setelah itu basuh tangan. Selesai basuh tangan saya ngusap kepala, baik yang begini atau yang cuma begini atau cuma begini, ya. Lalu setelah itu basuh kaki, tinggal telinga karena telinga sunnah. Akhirnya saya ambil air, terakhir setelah kaki baru telinga. Lalu setelah itu baru kumur-kumur. Lalu terakhir menghirup air hidung. Maka menurut Imam Malik ini hukumnya sunnah berurutan. Andaikan gak urut tidak masalah. Yang penting yang wajib saja urut. Yang wajib itu niat, basuh muka, lalu tangan sampai siku, lalu ngusap kepala, kaki itu wajib urut, gitu loh. Jadi kalau di sini dikatakan
Amma tartibul af'al al-mafrudo ma'al af'al al-masnuna fahuwa inda Malik mustahabbun wa qala Abu Hanifah sunnatun. Jadi gitu. Dengan demikian ini ilmu yang sangat bermanfaat. Tapi bukan berarti panjenengan kemudian, maaf ya, bukan berarti kita kemudian wudu itu mencolot-mencolot, itu yang enggak gitu. Setelah basuh tangan, basuh muka, basuh tangan, lalu ngusap kepala, lalu basuh kaki. Setelah itu, ya ngetes ilmu, ya baru kumur-kumur, iya. Setelah kumur-kumur baru gang 5 menit ngusap telinga. Ya bukan untuk ilmu itu, bukan untuk ngetes. Iya, tapi itu kalau dipahami secara ilmiah itu begitu, gitu loh. Sehingga dengan demikian panjenengan kalau memahami huruf wawu saja, fausilu wujuhakum wa aidiakum, ya, wa aidiakum wamsahu biruusikum wa arjulakum, hanya gara-gara wawu saja muncul pemahaman begitu. Dan itu sangat logis sekali. Kenapa? Orang Arab itu kalau ngomong wawu itu bisa bareng dempet, bisa bareng ada jaraknya, gitu. Wawu itu. Maka kesimpulannya begini, kalau kita itu mau memaknai Quran, ya hati-hati pakai ilmu. Jangan moro-moro kembali kepada terjemahan. Ya, karena terjemahan itu cuma ngalih bahasa, bukan menjelaskan maksud. Kalau menjelaskan maksud, ya belajar tafsir, buka tafsirnya, begitu. Oke. Sampun, ini tak tandai sama saya sampai di sini. Nah, sampai ini jurnalnya yang saya pegang ya. Set, ini batasi. Sekarang jawab pertanyaan ini. Pertanyaannya banyak ini. Yang pertanyaan pertama itu loh, belum selesai dijawab itu sudah nambah 3 gitu ya. Tapi tidak apa-apa nggih. Pertanyaan pertama yaitu dari Bapak Sugeng. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah tentang puasa Arafah di hari Jumat, gitu nggih? Puasa Arafah hari Jumat, apa maksudnya? Puasa Arafah apa? Oh ya, ingat. Puasa Arafah itu apakah karena puasa wukuf di Arafah, apakah puasa tanggal 9? Begitu ya. Ya, kalau menurut keterangan hadisnya itu bukan karena wukuf di Arafah. Kenapa kok begitu? Justru orang yang wukuf di Arafah tidak sunnah puasa. Yang wukuf besok itu loh, itu nggak sunnah puasa. Kenapa kok begitu? Khawatir dia doa gak kuat. Yang dianjurkan pada saat wukuf itu memperbanyak doa. Yang sunnah puasa Arafah itu adalah yang tidak dalam keadaan haji. Dia tidak haji, bukan jamaah haji. Kalau yang jamaah haji, dia tidak bisa, tidak dianjurkan puasa. Begitu, tapi dianjurkan doa. Dan ini ya, ini saya bukakan nggih, anwa usyam, macam-macamnya puasa. Nah, macam-macamnya puasa niki. Dan ini para jamaah dimuliakan oleh Allah, ini masuk ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan apa itu? Yaitu pertanyaan puasa Arafah di hari Jumat. Itu tak ditanyakan oleh Pak Sugeng. Mestinya ditanyakan. Kenapa? Karena puasa di hari Jumat secara menyendiri itu hukumnya makruh. Maka perlu dijelaskan di sini. Besok orang yang puasa Arafah itu bukan puasa Jumat, tapi puasa karena tanggal 9 gitu. Dan tanggal 9 Dzulhijjah itu disebut hari Arafah. Kenapa kok hari Arafah? Karena sebelumnya itu hari Tarwiyah. Tarwiyah itu artinya adalah ragu. Karena kok ragu? Kenapa? Karena malam ke-8 Nabi Ibrahim itu mimpi disuruh nyembelih anaknya. Begitu. Iki setan opo Allah yang nyuruh? Ragu.
Setelah hari tanggal 9 ternyata betul-betul Allah yang nyuruh, maka Arafah. Arafah itu artinya tahu. Lah orang ini sampai sekarang belum kurang mendapatkan informasi itu. Kenapa disebut Arafah? Karena Nabi Ibrahim betul-betul tahu kalau perintah Nabi Ibrahim, perintah nyembelih Ismail itu adalah dari Allah, bukan dari setan. Yang malam 8-nya itu ragu, disebut tarwiyah. Tarwiyah itu artinya ragu. Iki koyoke duduk pangeran iki, mosok pangeran ngongkon nyembelih anakku. Anak Nabi Ibrahim ini baru dapat anak setelah 80 tahun itu. Wong hitannya saja Nabi Ibrahim itu umur 80 tahun. Jadi Nabi Ibrahim itu hitannya 80 tahun, baru hitan. Pakai kapak, pakai faksu. Maaf, kodum. Iya, bil kodum, pakai kodum. Kodum itu kapak. Bahkan Nabi Ibrahim ketika dipotong begini, dipotong sendiri, Pak. Saking taatnya kepada Allah, diperintah khitan, dipotong. Oh juga aduh gitu. Karena ngomong aduh itu muncul masalah di dalam kitab. Ini Nabi Ibrahim ini gak suka kepada perintah Allah, bagaimana? Kok disuruh kok aduh? Nah gitu. Oh bukan itu karena sifatnya manusiawi. Ya sakit lah umur 80. Bayangno Pak Sugeng disunat umur sakmono gitu loh ya. Ya lek sunat dhewe. Lek sing nyunat dokter, sing nyunat wedi. Iso-iso terahum delok. Iya. Jadi, Pak, saya terangkan nggih, hari tanggal 9 Dzulhijjah itu disebut hari Arafah. Kenapa kok disebut Arafah? Arafah itu artinya tahu. Kenapa kok disebut tahu? Karena Nabi Ibrahim baru tahu kalau itu nyembelih Ismail itu memang perintah Allah, bukan perintah setan. Lah tanggal 8 itu tarwiyah. Malam 8 Allah sudah merintah, Ibrahim. Iya. Sembelih anakmu itu Ismail. Mosok yo. Nah, ragu, maka disebut tarwiyah. Maka puasa Arafah itu namanya puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Baik tepak Jumat, baik tepak Sabtu, baik tepak Ahad, baik tepak hari apa saja, itu bukan puasa hari namanya, puasa tanggal. Tepak hari napa naon ya gak makruh. Begitu loh. Karena dari kemarin saya balak-balik ditanyai wong, Pak Ustadz katanya ini puasa makruh hari Jumat. Kata siapa? Gitu loh. Katanya YouTube. Wah, iki kitabnya gak dibuka kata saya. Dibuka kitabnya, puasa tanggal 9, bukan puasa hari Jumat. Ayo besok yang puasa itu apakah puasa karena Jumat apa puasa karena Arafah? Iya, puasa karena Arafah, bukan karena Jumat, kecuali di luar itu. Bulan kemarin puasa hari Jumat disendirikan, itu makruh. Nabi melarang itu, gitu loh. Nabi melarang. Ini keterangannya, ifradu yaumil Jumat, makruh berpuasa hari Jumat disendirikan. Hadisnya la tasumu yaumal jum'ati illa wa qablahu yaumun au ba'dahu yaumun. Janganlah berpuasa hari Jumat sendirian, kecuali Kemisnya puasa dan Sabtunya juga puasa. Itu kalau disendirikan Jumat tak boleh, katanya Nabi, makruh. Lah itu kalau bukan Arafah dan kalau bukan 1 Muharram atau bukan 10 Asyura. Lah kalau pas tanggal Jumatnya 10 Asyura, itu bukan puasa Jumat namanya, puasa Asyura. Karena besok kebetulan tanggal 9, menurut hitungan hisab di Indonesia, berarti besok itu puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 9 Dzulhijjah itu disebut hari Arafah. Kenapa disebut hari Arafah? Karena Nabi Ibrahim baru tahu kalau itu diperintah nyembelih adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ngoten Pak ilmunya, gitu ya. Jelas.
Loh, puasanya itu bukan karena wukuf. Enggak. Puasanya bukan karena ada wukuf, begitu. Hatta yang hari raya hari Ahad besok lusa, nggih. Yang hari rayanya ikut hari Ahad, maka Arafahnya itu adalah tanggal hari Sabtu, karena menurut keyakinannya Sabtu itu adalah 9. Ustaz, ini yang paling benar yang mana? Tidak bisa kita menghukumi paling benar. Iya. Kenapa kok begitu? Karena sama-sama punya argumentasi ilmiah. Iya, sama punya argumentasi ilmiah. Sehingga nanti, loh bagaimana nanti? Katanya nggak ada kebenaran ganda. Betul, nggak ada kebenaran ganda di dunia. Kebenaran hanya satu. Tapi sudut pandangnya bisa banyak. Maka dari itulah nanti di hadapan Allah yang diminta pertanggungjawaban itu imam-imamnya saja. Lek jamaah kok Pak Sugeng, kayak Pak Hanif, kayak saya itu gak ditakoni nanti. Maka itulah barokahnya jadi orang bodoh kayak saya. Saya ikut ulama biar Imam Malik nanti yang ngomong kepada Gusti Allah. Kenapa? Berdasarkan hadis, nggih. Niki saya sudah mencatat 12 lembar itu mau tak jawabkan kepada para jamaah kemarin, tapi karena banyaknya pertanyaan itu akhirnya enggak cukup. Jadi cara menyikapi perbedaan di dalam perbedaan keagamaan itu ada kaidahnya, Pak. Niki pun diajari kali Kanjeng Nabi. Ya, menyikapi perbedaan amaliyah fiqhiyah amaliyah. Yang pertama niki nggih, langsung kepada inti-intinya saja. Biar panjenengan ini sama-sama tenang gitu loh dengan perbedaan itu. Yang pertama begini. Niki nggih. Idza jatahadal hakim niki. Saya tebalkan hadis sahih niki. Idza hakamal hakim, apabila seorang ulama ahli ilmu menetapkan hukum, fajtahada, lalu dia berijtihad, fa asoba, ternyata benar di sisi Allah, falahu ajroni, maka dia dapat 2 pahala. Nggih. Wa idza hakama fajtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Apabila dia itu berijtihad ternyata keliru di sisi Allah, maka dia masih dapat 1 pahala. Ini barokahnya orang pinter dan orang berilmu. Berijtihad sudah pakai ilmu masih keliru ternyata, maka dia masih dapat 1 pahala. Pilih yang mana wis? Pilih jadi orang alim apa jadi orang alim ya berarti dia jadi panutan. Kalau jadi pengikut ya seperti saya dan panjenengan. Sepertinya kita ini semuanya masih pengikut. Bayangkan Imam Ibnu Rushd yang ngarang kitab yang kita baca, kitabnya Bidayatul Mujtahid. Bidayatul Mujtahid itu 1000 halaman lebih. Beliau hafal Quran, banyak hafal hadis, menguasai ilmu usul fikih. Beliau sealim itu masih bermazhab Maliki. Jadi mazhabnya Maliki. Ibnu Rushd itu mazhabnya Maliki. Padahal punya karangan kitab setebal itu. Lah apa maneh Pak Sugeng? Ojo karangan kitab, kongkon maca kitab ae gak iso. Iya toh? Makanya nggak usah aku nggak ikut siapa-siapa, langsung ikut Kanjeng Nabi. Lah kapan sampean ketemu Kanjeng Nabi? Iya, moro-moro ikut Kanjeng. Kapan kamu ketemu Kanjeng Nabi? Iya, ya rodok waras lah didik mikir gitu loh ya. Oh ora tahu ketemu Kanjeng Nabi kok ngomong moro ikut Kanjeng Nabi. Ini ada lompatan logika yang nggak beres. Imam Ibnu Rushd tebel kitabnya Pak, dan karangannya itu kalau ditata sak masjid ini, walim alamah beliau itu. Seumur hidupnya tak pernah meninggalkan baca. Beliau prei membaca kitab hanya 2 malam, waktu bapaknya meninggal dan waktu malam pertama menikah.
Tiap hari baca kitab sampai dijual harta bendanya untuk beli kitab. Jadi pengarang kitab yang sampai sehebat ini itu masih bermazhab Maliki, ikut mazhabnya Imam Malik. Lampak Sugeng kok moro-moro melu Kanjeng Nabi, melu Quran. Kapan sih ketemu Jibril dituruni Quran? Tetap pemahamannya ikut para ulama. Begitu loh. Betul kita ikut Quran, tapi mahamnya ikut ulama. Ulama bagaimana? Yang ahli. Begitu. Nggih. Nah, iya. Jelas Pak Sugeng? Jadi puasa besok itu yang mau hari raya Sabtu, berarti besok itu tanggal 9. Namanya disebut hari Arafah. Puasanya bukan puasa hari Jumat, tapi puasa Arafah. Disebut Arafah karena Nabi Ibrahim baru tahu itu mimpi dari Allah setelah masuk malam tanggal 9. Gitu. Jadi maaf, kenapa Pak? Jenengan mau yang boleh apa mau yang nggak boleh nih? Yang boleh saja. Ya wis Pak, enggak apa-apa. Salat hari rayanya di hari Ahad, enggak apa-apa. Nggih. Itu kan salatnya sunnah tuh. Itu sunnah Pak. Gitu. Karena panjenengan berarti sama-sama menghargai. Yang enggak benar itu gini. Ini yang enggak benar ya. Tapi ini menurut hadis saya. Menurut hadis, bukan ngarang saya. Misalnya panjenengan itu mau hari raya hari Ahad nyembelih kurban di hari Sabtu, ini nggak benar. Soalnya apa? Kemarin ini saya agak geram sedikit itu ya. Kenapa kok agak geram? Karena begini. Jadi ada pertanyaan dari jamaah. Ya namanya jamaah itu memang suka banding-banding. Setelah dapat pertanyaan, setelah bertanya dapat jawaban, nggak srek ke hatinya, nanya ke saya. Ya saya jawab, Ustadz, bagaimana kalau apa itu namanya, kalau kita itu ini hari rayanya hari Ahad. Berarti kalau hari raya hari Ahad, dia meyakini tanggal 9-nya adalah hari Sabtu. Ya. Mau sholat hari raya hari Ahad Ustadz, kenapa? Karena ASN pegawai ya, berarti dia yakin hari Ahad hari napa niku hari rayanya. Sementara wedhuse wis kadung mlebu nang Masjid Muhammadiyah. Kambingnya atau sapinya kurbannya sudah kadung masuk ke masjid atau panitia yang mau hari raya hari Sabtu. Katanya jawabannya, oh gak apa-apa karena sudah ada yang sholat. Loh, yang sholat itu siapa? Yang sholat bukan yang kurban, tapi orang lain. Maka ini baca hadisnya ini, inna awwala ma nabda'u bihi yaumana hadha, dari Barra' bin Azib. Sesungguhnya apa yang pertama kali kami lakukan di hari raya Idul Adha, an nusalliya, sholat, summa narji'a, kemudian pulang, fanan haro, lalu nyembelih kurban. Faman fa'ala dzalika, barang siapa yang melakukan dengan cara begitu, faqad asoba sunnatana, berarti sudah sesuai dengan sunnahnya kami. Ini para ulama. Ya. Waman dabaha, barang siapa yang nyembelih qabla dzalika, sebelum melakukan sholat, fa innama huwa lahmun qaddamahu li ahlihi, berarti dia cuma beli daging untuk digawe rawon mule karo keluargai. Laisa minan nusuki fi syai'in, berarti itu bukanlah kurban sama sekali. Akhirnya apa? Dia WA saya lagi. Wah, matur sekelangkong Ustaz, mantep. Loh kenapa? Karena jawaban sebelumnya katanya nggak apa-apa. Saya terangkan, kalau yang kurban itu adalah orang yang meyakini hari Ahad, ya disembelih hari Ahad.
Begitu. Karena yang mau korban yang sholat ini. Gitu loh. Ini pemahaman hadisnya begitu. Beda halnya kalau panjenengan, beda halnya kalau misalnya begini, sholat hari Sabtu, kurbannya disembelih Ahad, nggak masalah. Karena apa? Batasnya nyembelih sampai tanggal 13. Begitu. Maka pertanyaan saya ke Bapak, Bapak ini yakin hari Sabtu apa yakin hari Ahad? Atau jangan-jangan Sahat? Sabtu Ahad pada yakin. Ya Bapak, ngapunten, jenengan yakin Sabtunya apa yakin Ahadnya? Oh ya sudah. Ya udah Pak. Panjenengan tapi nggak kurban kan? Nggak kurban? Oh ya sudah, tidak masalah. Atau walaupun kurban kan panjenengan misalnya nyembelih hari Ahad kan nyembelih hari Ahad kan masih tidak apa-apa. Jelas ya? Iya sudah. Ada lagi? Ini tak bacakan dulu. Apa ini? Bagaimana cara wudhu dengan mengusap menggunakan 1 gelas air 250. Ya pertanyaannya ini sudah betul. Cuma kalau saya disuruh praktek di masjid iki lah jemek kabeh. Ya, bisa. Ya, bisa. Caranya gini, Pak. Umbi. Caranya nggih. Ini berapa mili nih? 300 ini, anggap aja sekian ya. Ya wis. Panjenengan ambil dulu sekian. Basuhkan airnya habis. Ya, untuk membersihkan tangannya takut ada najis. Udah ya, sedikit aja. Lalu ambil lagi. Nah, sekian. Nah. Diratakan. Meratakannya itu dari atas, jangan dari bawah. Dari atas. Kalau dari atas nanti ditarik ke bawah, maka hitungannya yang dari atas ini mengalir. Paham? Gitu. Tapi kalau dari bawah berarti panjenengan air yang di sini sudah dibuat basuh yang di atas. Namanya itu mustakmal. Untuk menghindari itu saja. Maka ambil lagi sedikit aja, diratakan. Selesai. Lalu tangan, ya, dibuat gini, rata wis. Ini juga rata. Ambil sedikit, rata. Ambil lagi sedikit. Kok belum rata, ambil lagi sedikit, diratain lagi. Gitu. Begitu. Lalu berikutnya ini kaki sama semuanya. Cukup Ustaz. Ya kalau mau dicukupkan cukup. Iya. Jadi ini hadisnya di sini. Ini tentang wudu. Nah niki. Bahwa Nabi itu pernah berwudu 1 mud. Niki hadis Bulughul Maram, karena Rasulullah SAW yatawaddau bil mud. Nabi berwudu 1 mud. 1 mud ya sekian ini kurang lebih lah, kurang sekian, kurang sedikit. 1 mud itu kalau pakai ukuran beratnya beras itu adalah kurang lebih setengah kilo ya. 1 mud setengah kilo. Jadi wadahnya sekian lah. 1 cebok tangan kita ini. Karena ini maaf, viralnya hadis ini setelah ada YouTube. Jadi rawahu YouTube itulah yang meramaikan wudu 1 mud itu. Padahal di Indonesia ini air melimpah. Walaupun saya katakan bahwa berlebihan pakai air itu haram kalau airnya masjid. Wudu tapi airnya berlebihan panjenengan, hukumnya haram. Juga ya jangan terlalu lebay.
Karena baru tahu hadis satu Nabi wudhu satu mut, ngetes ilmu kemana-mana wudhu mek sak gini. Ini namanya maaf ngetes ilmu. Panjenengan kalau baca keterangannya hadis ini dengan detail, panjenengan baru akan sadar bahwa tak seperti yang harus diviralkan itu. Koyok-koyok lewis sak mut koyok Kanjeng Nabi persis. Bukan begitu, Pak. Ini keadaannya. Pertama, Nabi kulitnya Nabi itu kalau kena air, beliau itu kulitnya halus. Jadi kena air sedikit itu langsung ngalir rata. Maka satu mut itu cukup. Lah saiki lek tukang kuli batu sing meceli watu bendiro tangane koyok robot dikei sakmene. Sing gena mawon mau nganu hadis itu. Jadi kalau mau pakai hadis itu, maaf Pak, jangan selesai dengan teks. Ini teks liar ini kalau tidak ada ilmunya. Nggih napa boten? Tukang meceli watu itu, matu makadam, tukang malu itu tangannya merontol-merontol itu. Lek dikira napuk orang itu sakit semua itu. Itu tidak cukup wudhu sekian itu. Lah saya baca di dalam kitab Ibanatul Ahkam, kenapa Nabi wudhu satu mut itu cukup? Kira-kira sak botol ini cukup? Karena kulitnya Nabi sangat halus. Walaupun Nabi tak pernah pakai MS Glow. Iya. Sehingga katanya di dalam kitab Ibanatul Ahkam, Nabi ketika tangannya kena air, sret, langsung merata. Gitu loh. Gitu. Tolong nanti saya diingatkan. Saya bawa kitab Ibanatul Ahkam itu ke sini. Kalau saya pas gak bawa soalnya ini, tapi saya ingat keterangannya. Ojo khawatir wis, aku ingat temenanan nih gitu loh. Karena apa? Karena viral. Saya balak-balik ditanyain gitu loh. Kadang itu orang ngilmu baru dapat satu hadis itu kayak hafal 1 juta hadis pisan gitu loh. Saya berkali-kali dapat pertanyaan ini, tak terangno sama saya. Biar panjenengan ndak kena virus juga. Kemana-mana mek gawa sak gelas niru Kanjeng Nabi. Ketemu aku tak antemi sandal sampean itu. Gak duwe banyu atas sampean gitu ya. Ya jangan begitulah. Ilmu tapi harus proporsional dan mengerti klausulnya gitu loh ya. Maksud saya memang saya tahu persis ini kok padahal maaf ya, saya ngaji hadis ini, ngaji Bulughul Maram ini hatam tahun 98 91 92 97 98 99 saya hatam 3 tahun ngaji Bulughul Maram. Sudah terlewati ngaji ini kurang lebih 4 kali. Ngaji bahwa Nabi itu wudhu satu mut cukup. Tapi tidak viral dulu itu. Tahun 98 itu nggak viral. Padahal maaf, seangkatan saya, santri yang ngaji Bulughul Maram bersama saya, maksudnya yang santri teman saya, itu kurang lebih 600 orang. Itu baru satu pondok. Lek sak Jawa Timur sudah berapa kali pondok-pondok itu ngatamkan Bulughul Maram. Ya gak viral wudhu sak mut itu. Lek sekarang itu luar biasa viral. Jangan-jangan itu hanya karena ingin pamer. Tapi saya tidak mengatakan yang mempraktekkan itu pamer, enggak. Kalau dia mempraktekkan secara ilmu bahwa Nabi pernah wudhu begini, tidak masalah. Tapi kalau panjenengan ikut-ikut praktek, padahal panjenengan maaf, tidak cukup mengetahui apa sebenarnya maksudnya dan tata caranya. Apa kata nanti itu mendustai Nabi pada akhirnya? Artinya mengatasnamakan begitu, ya tidak masalah kalau memang dijelaskan secara ilmiah. Kalau saya menjelaskan, pertama, wudhu satu mut cukup, asalkan satu catatannya, badannya dalam keadaan bersih. Habis mandi besar itu wudhu satu ini kena semua langsung itu. Iya. Tapi habis matun dek sawah
Setelah matun dek sawah, nyingkal, meceli batu, angkat-angkat kayu, wudu samut, baru diginikan habis itu. Iya. Jadi begitu. Ini namanya fikih. Gitu ya. Saya selalu terang-terangan. Orang yang hanya belajar hadis itu betul-betul saya tentang. Kenapa? Hadis itu tidak berdiri sendiri. Coba panjenengan ini pahami begitu sendirian hadis ini. Ya, akhirnya digeneralisir. Orang habis menceli watu cukup sakmene wudu. Ya beletang-beletang mukai. Nggih napa boten? Nah, ini yang cukup kalau habis mandi, cukup. Kalau mau dicukupkan cukup. Boleh, sah. Saya nggak mengingkari kalau itu sah, tak mengingkari, tapi harus proporsional. Ya, harus proporsional. Sesuai dengan tempatnya dan sesuai dengan ilmunya. Begitu. Jelas, nggih? Oke, terima kasih sekali lagi, mohon maaf. Jadi ini untuk memantapkan ngaji kita di dalam beragama. Kita harus senantiasa ngaji sedalam-dalamnya agar kita tidak keliru di dalam memahami, dan kemudian kita senantiasa berhati-hati di dalam menyampaikan keputusan-keputusan hukum, ya.